Proses seleksi masuk BUMN bisa dibilang istimewa dan sering membuat pelamar menjadi takut. Sebagai informasi, rekrutmen besar-besaran BUMN itu pernah dilakukan di tahun 2019. Semoga kita bisa lulus tahap tes di tahun 2022 ini ya. Amin. Ada banyak artikel yang membahas tentang tahapan dan kisi-kisi soal rekrutmen BUMN. Saya di sini akan mencoba menyimpulkannya secara sederhana agar lebih mudah dipahami. Untuk lolos sebagai kandidat pilihan memang tidaklah mudah. Ada rangkaian tahapan seleksi yang harus dilalui. Yuk kenali apa saja tahapan tes masuk ke perusahaan BUMN di R2 Channel. Bagi kamu yang ingin berkarir di perusahaan BUMN, kamu perlu tahu apa saja tahapan seleksi yang akan kamu lalui. Dengan mengetahui tes apa saja yang akan dihadapi, kamu bisa menyiapkannya lebih awal dengan baik. Apa saja seleksinya? Yang pertama yaitu seleksi administrasi. Seleksi ini merupakan tahapan yang paling umum pada tiap perusahaan. Dalam tahapan ini, kamu diminta untuk mengumpulkan berkas lamaran berupa CV, ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi pengalaman kerja, dan berkas-berkas lain sesuai persyaratan. Hampir semua BUMN maupun non-BUMN mengadakan tes ini sebagai rangkaian awal seleksi. Jadi semua dokumen persyaratan yang diwajibkan harus dilengkapi ya. Usahakan dokumen yang diupload jelas atau tidak kabur. Yang kedua adalah tes tertulis. Tahap ini merupakan tahap yang cukup panjang dan bervariasi pada tiap perusahaan. Beberapa BUMN mengadakan 3-4 tahap tes tertulis, tetapi beberapa BUMN hanya melakukan 2 tahap tes saja. Apa saja tahapan tes tertulis? Yang pertama yaitu General Aptitude Test, atau tes ini yang bertujuan untuk menguji kemampuan dan bakat calon karyawan. Di samping itu juga mengukur IQ. Biasanya soal-soal yang diberikan berupa numerik, linguistik, logika, dan pengetahuan umum. Tips sukses tes ini adalah berlatih dari contoh-contoh soal dan fokus pada saat mengerjakan agar dapat dikerjakan secara maksimal. Yang kedua adalah tes akademik. Tes ini bertujuan untuk menguji kompetensi kandidat di bidang studi yang dikuasai. Selain itu, untuk mengetahui kedalaman pengetahuan terkait jobdesk posisi yang akan dilamar. Misalnya, untuk posisi akuntan, tes akademik yang diberikan berupa soal-soal mengenai akuntansi. Sedangkan untuk calon staf teknis, tes akademik berkaitan dengan bidang teknik. Yang ketiga, psikotes. Tes ini cukup umum digunakan di berbagai perusahaan. Hampir semua BUMN melakukan psikotes untuk rekrutmen terbuka. Selain menguji kemampuan intelijensi, secara umum psikotes juga memiliki aspek untuk menguji kepribadian kandidat. Tes pertama pada psikotes adalah tes verbal. Tes verbal adalah tes yang digunakan untuk menentukan sebaik apakah kemampuan seseorang dalam berbahasa. Tes verbal juga mengandung arti suatu penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa efektif, apa yang dikenal sebagai bahasa baku. Sebagian besar perusahaan yang menggunakan tes bakat dalam proses seleksi akan mencakup tes verbal karena ada beberapa pekerjaan yang sangat memerlukan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tertulis. Pada tes verbal ini, kita bisa mempelajari tentang tes sinonim atau persamaan kata, tes antonim lawan kata, tes analogi kata, dan tes pengelompokan kata. Tes yang kedua dari psikotes yaitu pemahaman wacana. Nah, pada pemahaman wacana ini, kita bisa menemukan beberapa tips agar soal pemahaman wacana ini bisa diselesaikan dengan mudah. Yang pertama, baca dulu soal yang ada di bawah teks wacana tersebut. Pahami dengan jelas apa yang ditanyakan dalam soal. Mulailah membaca secara detail kata per kata dalam wacana tersebut. Sambil membaca, temukan ide pokok dari teks wacana itu karena biasanya yang ditanyakan dalam soal adalah ide pokok. Hubungkan pertanyaan yang sudah terlebih dahulu Anda baca dengan isi dari wacana tersebut. Baca kembali soal Anda dan temukan jawaban yang paling tepat. Yang terakhir
terakhir dari tes psikotes yaitu tes kemampuan spasial atau gambar. Tes kemampuan gambar ini adalah salah satu bagian dari soal psikotes yang tujuannya untuk mengetahui dimensi kemampuan berpikir spasial Anda dan berfungsi sebagai perencanaan, proyeksi, merangkai informasi, dan mengambil keputusan. Nah, tips untuk lulus pada tahap tes psikotes ini adalah dengan berlatih soal-soal psikotes. Tahapan terakhir dari tes tertulis yaitu tes bahasa Inggris. Sebagai perusahaan yang bersaing secara nasional dan internasional, karyawan BUMN harus memiliki nilai plus, yaitu menguasai bahasa Inggris. Tahap tertulis ini akan menguji kemampuan bahasa Inggris secara tertulis dan terkadang diadakan dalam bentuk tes TOEFL. Yang ketiga yaitu seleksi wawancara. Pada tahap ini kalian harus dapat meyakinkan perusahaan mengenai kualitas pribadimu. Biasanya tes wawancara BUMN dilakukan antara 2-3 tahap. Ada 2 tahapan seleksi wawancara. Yang pertama dilakukan secara individu dan yang kedua dilakukan secara kelompok atau FGD. Wawancara individu dilakukan dengan cara presentasi di hadapan direksi, sedangkan FGD wawancara yang dilakukan dengan diskusi kelompok. Pada beberapa BUMN, kemampuan bahasa Inggris lisan bisa jadi akan diuji dalam tahapan ini. Jadi kalian harus belajar memperkenalkan diri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Yang keempat adalah seleksi tes kesehatan. Tes kesehatan biasanya dilakukan pada tahap akhir seleksi masuk perusahaan dengan cara medical check up. Nah, pada BUMN, tahap ini tidak dapat dianggap enteng ya. Seperti telah diungkapkan, segala biaya kesehatan karyawan menjadi tanggung jawab perusahaan kelak. Juga pada beberapa BUMN, karyawan wajib bersedia ditempatkan seluruh Indonesia dan terjun ke lapangan. Jadi, tes ini sangat krusial untuk memastikan karyawan dapat bekerja dengan prima. Yang terakhir adalah on the job training. Tahap ini bervariasi pada tiap BUMN dengan nama yang beragam pula. Pada umumnya sebelum diangkat menjadi karyawan tetap BUMN, kandidat yang lolos seleksi akan menjalani waktu 3 bulan sampai 1 tahun untuk bekerja sekaligus training. Pada akhir training akan dilakukan evaluasi oleh perusahaan tersebut. Perusahaan akan memutuskan sesuai kinerja calon karyawan selama periode tersebut, apakah ia layak untuk tetap dipekerjakan ataupun tidak. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak dan menonton video ini. Semoga kita bisa lulus tahap tes di tahun ini ya. Perbanyak latihan soal dan berdoa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.